Jadi kalau bunda ngucapin Allahumma ada berapa maknanya? 2. 1, apa yang pertama? Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita lagi apa tadi? Lagi butuh banget, lagi ngerasa kita teh ya Allah butuh pisan ke Allah gitu. Nah yang kedua, Allahumma tuh kita meninggikan nama Allah, bahwa hanya Allah yang bisa mengurusi hidup kita, hanya Allah yang tahu tentang apa yang kita minta. Itu yang pertama, Allahumma ya Allah. Maka nanti ada yang kedua, biasanya kalau doa pakai Robbana, ya betul nggak? Nah kalau Robbana apa? Tambahin lagi 1. Kalau Robbana itu ikrar kita meyakini kalau Allah adalah Tuhan kita. Kalau untuk kami disebutnya Robbana, kalau untuk pribadi namanya Robbi gitu. Ya, Robbana untuk kita, untuk kami, Robbi untuk kita pribadi. Sama dengan tadi maknanya, hanya ditambah dengan 1. Kalau Robbana itu berarti menegaskan Allah lah Tuhan kita, Allah lah tempat meminta kita, Allah lah yang berhak kita minta. Tidak ada lagi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, ya, atau meminta kepadamu, boleh. Berbohon, berminta kepada siapa? Kepadamu, kepada Allah. Apa yang kita minta pertama kali? Nafsan, jiwa, ya. Bika mutmainnah, jiwa yang tenang dalam pandanganmu, atau jiwa yang tenang di sisimu, kira-kira begitu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang di sisimu. Perhatikan ya. Kenapa di sini jiwa? Ya, dalam jiwa nanti ada yang lebih dalam lagi, namanya kolbu, itu hati. Betul? Nafsu itu jiwa. Setiap manusia pasti punya nafsu, betul apa enggak? Nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu hanya bisa diarahkan. Apa? Nafsu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diarahkan. Kalau kita tidak punya nafsu, berarti kita teh maut. Ya, berarti kita teh udah nggak ada ruhnya. Karena ruh itu digerakkan oleh apa? Nafsunya. Jadi bukan dihilangkan nafsu, tapi diarahkan nafsu itu. Kata para ulama, di Quran disebutkan setidaknya nafsu itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ada nafsu yang diarahkan kepada yang baik. 2, nafsu yang diarahkan kepada yang tidak baik. 3, nafsu yang kadang-kadang naik turun. Pas lagi baik-baik, pas lagi turun-turun. Kalau nges turun, udah dapat musibah, inget lagi, betul apa enggak? Maka di Quran disebut 1, nafsu yang diarahkan ke yang baik, namanya nafsul mutmainnah. Apa bawaannya Ahilman? Bawaannya pengen ibadah terus, bawaannya pengen taat terus, bawaannya pengen deket sama Allah. Namanya apa? Nafsu mutmainnah. Ada yang kedua, diarahkan kepada yang tidak baik, namanya nafsul ammarah. Bawaannya apa? Ngabangkang, bikin dosa, bikin maksiat. Pakai nafsu apa enggak? Pakai. Apa nama nafsunya? Ammarah. Ammarah.
Dan mohon maaf, nafsu ini Masya Allah godaannya lebih kenceng dibanding godaan setan itu sendiri. Makanya kalau nafsunya kenceng ketemu setan, udah jadi duet besti namanya itu, jadi duet kolaborasi. Makanya kalau ada yang nanya, kan katanya Ramadan teh setan dibelenggu, betul apa enggak? Nah, hanya masih kagoda kene gitu ya. Suka ada pertanyaan gitu apa enggak? Kan katanya Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa masih kegoda terus? Ya, lihat tali sepatu, inget mie golosor, kadang-kadang iya mahnya. Ningali jangkrik, teringat kurma gitu. Nah, eta teh beut aya bukannya udah dibelenggu, muhun. Setannya dibelenggu, eta teh makna kiasan. Tapi godaan nafsu mah da aya kene, betul apa enggak? 11 bulan bunda beraktivitas, banyak gak maksiatnya? Banyak gak dosanya? Banyak gak kebiasaan buruknya? Ketemu Ramadan, hilang atau tidak? Belum tentu hilang, nagoda ketika Ramadan kita. Makanya orang ketika Ramadan dia berperang. Berperang melawan apa? Hawa. Apa perintah wajibnya? Berpuasa. Maka puasa itu apa maknanya? Al-imsaku, artinya menahan. Menahan naun? 1, menahan godaan. 2, menahan nafsu. Halo, betul tidak? Makanya puasa itu penting. Tapi jangan hanya sekedar puasa nahan lapar haus. Makanya apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atosi. Banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapatkan hanya apa? Lapar sama haus saja. Karena dia tidak bisa mengarahkan nafsunya pada nafsu yang baik, kebawa sama nafsu yang buruk. Namanya nafsu apa tadi? Ammarah. Jelas kira-kira? Ada yang ketiga, yang nafsu naik turun. Namanya nafsul lawamah. Nafsu ini kudu diarahkan, kumaha carana? Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yankusu bil maksiat. Iman teh naik ku ketaatan, iman teh turun ku kemaksiatan. Jadi kalau bunda ingin diarahkan kepada ketaatan, tingkatkan imannya, banyakin ketaatannya, otomatis kita akan lupa dengan apa yang gak baik bagi kita. Betul? Di doa ini kita mintanya nafsu apa? Mutmainnah. Kalau nafsunya sudah mutmainnah, nanti kita akan ketemu dengan kolbu. Dengan kolbu. Kolbunya yang seperti apa? Kalau mutmainnah, nanti ketemu kolbunya namanya kolbun salim. Apa namanya? Kolbun salim. Gitu. Ya, kalau nafsunya amarah atau lawamah, nanti ketemu 2. Kalau tidak kolbun marid, kolbun mayit. Gitu. Jelas tidak? Apa bedanya? Kolbun salim itu hati yang selamat. Kalau kolbun marid, hati yang sakit. Kalau kolbun mayit, hati yang mati. Jelas atau tidak? Bunda tara ngaji, nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak punya guru yang bisa bimbing hati kita jadi lembut, engke hati jadi penyakitan. Apa penyakit hati itu? Sombong, ujub, iri, apa namanya? Iri, ria, betul apa enggak? Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Da cicing di harapan mobil tetangga kita. Tetangga masang parabola, kita minum apa? Paramek ya. Kenapa? Itu namanya penyakit iri dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Kenapa itu Ustaz? Karena hatinya berpenyak.
Kalau kita punya penyakit, kudu diapain? Diobatin, gitu loh. Betul apa enggak? Maka kita minta sama Allah nafsu yang mutmainnah, yang mengerahkan hati yang tenang. Ini penting, karena syarat untuk nanti kita masuk ke dalam surga, syaratnya kudu punya nafsul mutmainnah. Kalau jiwanya tidak tenang, kalau jiwanya tidak mutmainnah, tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Makanya nanti ketenangan teh ada dua. Satu, ketenangan di dunia, hidupnya bahagia, enak gitu loh. Yang kedua, ketenangan yang sesungguhnya nanti di mana? Di surga. Apa kata Allah bagi orang yang tenang jiwanya itu? Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada gak kalimatnya? Ada kalimatnya? Apa kata Allah? Duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, yang dipanggil yang berjiwa tenang. Apa kata Allah? Kembalilah engkau kepadaku, hambaku, ke tempat yang aku ridhoi. Rodiyah, engkau ridho, mardiyah, Allah ridho. Ke tempat yang engkau ridhoi dan aku ridho engkau masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena selama hidup engkau punya jiwa yang tenang. Di mana tempatnya? Hamba itu nanya, ya Allah, di mana tempatnya? Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah denganku kepadaku, lihat wajahku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi jiwa yang tenang itu idaman setiap kita. Karena nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Syaratnya harus punya apa? Jiwa yang tenang. Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah ketika punya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu berangkat dari hati yang tenang. Di ayat lain Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana hartamu tidak bermanfaat, jabatanmu tidak bermanfaat, keluargamu tidak bermanfaat, anak-anakmu tidak bermanfaat, dunia yang kamu sibukkan tidak bermanfaat, illa kecuali man, orang-orang atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Makanya mohon maaf, hati yang penuh iri dengki, hati yang sombong, hati yang ujub, hati yang ria, hati yang membenci orang lain, mohon maaf, tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Ahilman sangat fokus ya, bicaranya hati lagi, ketenangan hati lagi, karena ini hati penting, Bunda. Mengapa Ahilman suka bilang, Bunda jangan membenci ya, maafin orang yang pernah nyakitin kita. Sering gak Ahilman bilang gitu? Sering apa enggak? Maafin ya, doain ya, jangan benci ya. Kenapa? Karena hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati yang tenang ini, jiwa yang tenang ini penting atau tidak? Penting. Dan yang memberikannya siapa? Allah. Yang membimbingnya siapa? Allah. Yang mengarahkannya siapa? Allah. Maka di awal doa ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk punya hati yang apa? Yang tenang. Allahumma inni as'aluka
nafsan bika mutmain. Jelas tidak?